masyarakat berbudaya. Oke, luar biasa. Apa kabar? Apa kabar Indonesia? Oh, ya, luar biasa sekali. Ngomong-ngomong hari ini kayaknya aku salah kostum sendiri nih. Kayaknya aku juga deh. Karena di tengah kita kayak ada yang lebih. Iya, ada yang lebih wow gitu ya. gitu kayaknya. Iya, benar sekali. Yang bakal kita ajak ngobrol di Betul. malam hari ini tentunya juga, Vin. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu boleh. Sama siapa sih kita siapa sih hari ini? Betul. Mungkin boleh kenalan dulu terus nanti kita bakal Tanya-tanya. Oke. Boleh mungkin dari abangku dulu. Oke, semuanya selamat malam. Saya Rio Septenor, Duta Budaya Indonesia tahun 2024. Panggilannya Rio ya? Iya, betul sekali Rio. Oh, dan di sebelahnya? Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Jihan Salwa Hasana, panggil aja Jihan Kak. Jihan. Saya ya. Duta Budaya Indonesia tahun 2024. Wow, malam hari ini kita kedatangan Duta Budaya Indonesia. Bertaraf nasional loh udah. Wow. Indonesia. Nasional ya? Iya. Bukan Kalteng lagi tapi Bukan sudah Kalteng nasional lagi. ya. Luar biasa nih. Luar biasa banget. Dan ngomong-ngomong tentang Duta Budaya ini kan kita masih belum tahu banyak ya. Iya, betul. Aku juga masih belum tahu banyak. Dan tiba-tiba udah bawa selempang aja ke Kalimantan Tengah. Ke Kalimantan Udah Tengah. nyandang winner tuh kan. Iya. Kayaknya menarik nih kalau kita gali dari Betul. awal sampai akhirnya bisa bawa nama Kalimantan Tengah di tingkat nasional. Betul, nanti kan kita ulik secara mendalam tentunya. Betul banget. Oke. Dan sebelum itu kita akan jeda dulu. Satu buah lagu akan menemani kalian semua. Check it out. Ini dia lagunya. Itu ya, satu buah lagu menemani kita. Lagunya agak galau ya. Padahal kita kayaknya malam ini agak Bahagia ya. sih harusnya. Harusnya bahagia. Karena ini suatu kebanggaan Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, betul. Dapat gelar ya. Gelar. Apalagi ini winner lah. Winner dua-duanya, kawin gelar Kawin seperti gelar, itu. betul. Satu paket, nggak terpisah Iya, ya. Biasanya kan kadang kalau ini kepisah nih. Iya. Kalau beberapa duta kan biasanya yang Iya, putri aja betul. nih atau yang putra aja gitu. Betul, kan. betul. Tapi ini Rio sama Jihan dua-duanya sabet gitu. Nah, nanti kita juga akan ada fun fact Berdebat nih. lah ya. Iya, ada fun Fun fact. fact, Gimana mereka ini memang satu paket dari awal. Nah, itu nanti kita akan ulik juga. Kita akan ulik juga ya. Iya, Mhm. oke. Nah, kalau ngomong tentang duta kebudayaan ya. Nah, duta kebudayaan ini kan ngomongin budaya banyak kan ya. Dan di nasional mungkin budaya Indonesia lebih banyak lagi gitu ketemunya. Betul. Kalau kita ngomong di Kalimantan ya budaya Dayak dan adat Dayak juga kan tentunya. Kebudayaan-kebudayaan yang ada. Nah, kalau misalnya di nasional nanti ya karena sekarang sudah menjabat gitu ya. Berarti kan otomatis akan banyak banget nih tanggung jawabnya. Apakah berarti Betul. seorang duta budaya ini harus bisa semua budaya, harus paham semua budaya gitu? Kalau menurut aku sih Kak ya, karena kita kan awal dari Kalimantan Tengah, akhirnya menjabat ke nasional. Seharusnya memang mengetahui semuanya, tapi kan baik lagi itu kan proses kan Kak, makanya Oke. harus ada pembelajaran. Biasa kita kunjungan dan kebetulan kemarin sempat kunjungan juga ke Pontianak, akhirnya belajar kebudayaan juga di sana gitu. Dapat ilmu baru lagi ya. Mm-mm. Tapi biar aku nggak salah kaprah, mungkin boleh dikasih tahu juga nih ke teman-teman atau para penonton semua. Jadi sebenarnya duta budaya itu apa sih kayak gitu? Biar aku nggak salah paham juga nih, saya salah nangkep juga nih, karena di kepala aku mungkin masih abu-abu nih. Oke. Mungkin mulai dari Bang Rio nih jelasin. Oke, kalau duta budaya itu sebenarnya sama seperti duta-duta yang lainnya. Itu sebagai role model nantinya dari generasi muda yang berperan penting juga tentunya dalam pelestarian budaya. Pelestarian budaya. Misi utamanya adalah pelestarian budaya. Pelestarian budaya. Pelestarian budaya. Oke, jadi memang budaya-budaya yang mungkin sudah sedikit pelakunya gitu ya. Iya, Apalagi kita betul. bisa nge-mention Indonesia punya budaya ini gitu loh. Mm-mm. Benar banget. Kalau Banyak banget. kalau misalnya budaya ngutang terus ngilang itu budaya kita. Aku pengen nanya nih, biar dia bisa klarifikasi gitu Jangan kan. sampai jadi budaya sih Oh, Kak. jangan Ada budaya itu ya. Atau misalnya budaya mengantri gitu kan, itu budaya yang baik kan, tapi Ya, itu budaya kayak yang tidak ada yang dilakukan gitu. Jadi kita sebenarnya pengen tahu juga ya, nih, berarti untuk melestarikan budaya ini kategorinya seperti apa nih budayanya yang dilestarikan. Kalau pinjam duit tadi terus tapi nggak dibayar kan, jangan dong, itu kan Oke. budaya nggak baik nih. Nah ini budaya apa nih yang dimaksud nih? Mungkin bisa spesifik nih mungkin Jihan. Oke, sebenarnya budaya apa sih yang harus dilestarikan ya Kak? Sebenarnya kan budaya itu kan suatu kebiasaan yang Betul. dilakukan turun-temurun oleh nenek moyang sampai akhirnya
sampai sekarang yang menjadi identitas kita. Identitas kita. Jadi oke. identitas bangsa. Nah, budaya-budaya apa yang kita lestarikan kalau aku sendiri itu seperti kesenian kebudayaan, terus juga tradisi-tradisi di setiap provinsi masing-masing. Karena kan kami juga punya tim ya Kak. Betul. Dari bagian provinsi mungkin kami memang winner, tapi kami bekerja sama dengan duta-duta dari provinsi yang lainnya juga, gitu. Tetap nggak bisa bergerak sendiri. Enggak Iya, dong, betul, kita harus bekerja sama. Tetap harus collab sama yang lain. ya. Nah berarti ini mungkin boleh dibilang kayak misalnya nih kalau di kita di daerahnya ada kan budaya menginang gitu ya. Iya. Jadi yang makan sirih gitu ya. Budaya-budaya ini yang mungkin kalau kita Gen Z atau Gen Alpha ngapain sih makanin apa sih sirih. Terus mulutnya merah-merah gitu kayak vampir gitu kan. Kalau yang zaman sekarang kan kayaknya aneh kayak gitu kan. Dan itu bukan sesuatu yang biasa bagi mereka, tapi mungkin bagi nenek moyang kita, kakek nenek kita itu adalah budaya kan, yang salah satunya tujuannya untuk kesehatan gigi dan mulut juga kayak gitu. Ya mungkin kita nggak tahu, tapi karena ya namanya kemajuan zaman ya, sudah ada brand cuci kumur gitu ya, terus ada juga sikat gigi gitu, apa kayak gitu. Jadi ini yang seperti ini ya mungkin ya yang mungkin dilestarikan kita jaga kayak ada loh budaya kayak gini untuk diangkat kembali kayak gitu, dikenalkan kayak gitu ya. Betul. Oke, aku sudah dapat gambaran nih sedikit nih. Betul. Oke, kalau Bang Alvin nih. Oke, karena sekarang kan kayak gini ya Juhal, bahwa anak muda sekarang itu terutama ya anak-anak muda di Indonesia, apalagi di Kalimantan Tengah kebanyakan sukanya K-pop seperti itu. Salah satu contohnya sukanya budaya luar. Betul. Nah, kadang malu nih untuk memperkenalkan budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Kita punya koplo gitu kan. Iya, betul. Kita punya dangdut. Kita punya karungot di sini. Karungot. Iya, betul. Begitupun dengan di pakaian. Mereka malu untuk memakai batik, apalagi benang bintik. Padahal mereka tidak tahu benang bintik bisa kita combine menjadi sesuatu casual look, rapi seperti itu kan. Nah, jadi tujuannya salah satunya itu juga. Nah, jadi kalau aku nih boleh nanya, kemarin waktu ke nasional, advokasi yang kalian bawa, budaya yang kalian lestarikan itu apa? Khususnya untuk di Kalimantan Tengah. Oke, dari Karyo atau dari aku dulu nih? Beda-beda nih ya. Beda soalnya masing-masing. Kalau dari aku sendiri itu kemarin advokasinya aku nawarin namanya Mata Budaya Kalimantan Tengah, di mana itu salah satu tempat platform yang dimana itu memperkenalkan budaya yang ada di Kalimantan Tengah, yang nantinya tentunya kalau kita mengenal budaya tersebut, kita tahu cara untuk melestarikannya. Jadi kita kenali dulu, kita publikasikan bahwa ini budaya-budaya ada di Kalimantan Tengah, supaya nantinya orang-orang mulai tahu kan, oh ini budaya ada di Kalimantan Tengah dan kita harus melestarikannya seperti itu. Kalau Jihan sendiri? Kalau dari aku, kebetulan aku di Aksi Nyatanya Kak. Aksi Nyata. Jadi aku itu buat program yang namanya Barisan Pelestari Budaya, yang aku sebut dengan Bestari. Jadi ada 4 hal yang terkait di situ. Yang pertama itu tadi media publikasi itu penting kan Kak, karena memang itu salah satu hal yang harus kita jaga juga kan Kak. Betul. Terus yang kedua itu aku membuat pagelaran kesenian kemarin Kak bersama Katri Sofia. Dia adalah ketua Sanggar Seni Betang Batarung yang dia mempercayakan saya sebagai ketua panitia, yang akhirnya kami membuat kemarin pada bulan Agustus kemarin itu pagelaran kesenian Kak. Nah jadi aku lebih ke aksi nyatanya Kak, kayak langsung. Iya, sosialisasi, pelatihan terhadap generasi muda, mau anak-anak, buka kelas dewasa, ya umum. Kelas dan juga ini ya pertunjukan lah. Betul. Dan yang lebih luar biasanya lagi bahwa Jihan ini seorang pelatih tari juga. Iya. Aku daftar. Boleh. Boleh Kak. 5 murid cowok kayak gitu. Nanyanya itu dulu sih harusnya ya. Oke, berarti karena memang basicnya juga seorang guru tari gitu ya, pengajar tari juga, jadinya akhirnya bisa dikombinasikan dengan program kerjanya juga. Bisa pada akhirnya bisa mengajarkan generasi muda tadi untuk belajar nari juga. Kemudian ketika kayaknya udah saatnya nih kalian coba tampil biar gimana rasanya ditonton orang, dan kalian benar-benar bisa mungkin ini loh hasil latihan tadi kayak betul banget. Jadi ada apresiasinya juga. Iya. Jadi benar-benar terpakai lah ya. Dan nanti kalaupun orang merasa suka dengan penampilan, bisa jadi salah satu pendapatan juga gitu ya. Betul, pendapatan atau jadi betul. Jadi life skill juga tentunya ya. Betul. Jadi keterampilan hidup gitu. Yes, betul sekali juga. Karena
pelestarian budaya termasuk juga kan dalam menari. Betul. Jadi menari itu juga melestarikan budaya yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi kita mengajarkan anak-anak sejak dini bahwa ini loh kebudayaan Kalimantan Betul. Tengah. Tari-tariannya. Menasainya seperti itu. Terus juga selain menari juga ada alat musik juga kan di Iya, Sanggan ya. Jadi ada. bisa belajar alat musik seperti itu. Tarik suara Tarik kayak suara. gitu. Tarik suara kan ya karumut. Karumut. Nah, seperti itu. Betul banget, Kak. Oke. Nah, tadi aku udah bilang fun fact bahwa mereka berdua ini adalah memang sejoli, tidak bisa Sejoli ya? dipisahkan. Oke. Nah, jadi kita akan spill nih. Apa tuh? Aku nggak tahu apa. Fun fact Oke, ya, Kak, Fun fun fact-nya fact. apa tuh? Nah, fun fact yang pertama, mereka berdua ini adalah pasangan putra putri pariwisata Kota Palangkaraya. Wow, jadi memang sebelum ada di kompetisi ini emang udah bondingnya kayaknya lama ya. Iya. Dari pariwisata dulu. Iya, dari pariwisata Betul. dulu. Udah sepasang dulu gitu ya. Ibarat kata memang sejoli banget. Sejoli ya. banget. Sejoli banget. Oke, terus aku kasih lagi nih yang kedua. Lalu mereka berdua ini sama-sama menjadi juara kedua Iya. di Putra Putri Budaya Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah juga. Iya. Masih tidak terpisahkan. Iya. Masih tidak terpisahkan. Dan finally akhirnya menjadi kawin Pasangan gelar di lagi. Duta Duta Budaya Budaya Indonesia. Indonesia. Oke, mungkin boleh kita ulik kenapa tertarik di dunia Iya. pageant. Oke. Dan emang janjian ya kalau daftar nanti ya. Iya, Kita lihat nih. Iya, Aku benar. daftar nggak? Kalau kamu daftar, aku juga daftar loh. Iya, gitu. biasanya kan ada yang gitu Iya, ya, Coba coba. janjian kan kayak kita berdua aja, jangan sama yang lain ya kayak gitu. Oh, gitu. Siapa tahu kan? Biasanya. You never know kan? You never know. Enggak sih, enggak. Enggak, kita nggak ada kayak gitu. Kebetulan memang. Kebetulan Kebetulan. banget tanpa direncanakan. Kayak kita boleh dengar ceritanya dulu Boleh, nih, kenapa boleh. tertarik di dunia pageant dan mengapa saat itu tertarik mengikuti Putra Putri Pariwisata Kota Palangkaraya. Oke. Ini expertnya Bang Alvin nih ya. Iya, senior, Kak. Senior soalnya kan. Di asosiasi senior. Sepuh nih ya. Boleh siapa dulu? Boleh siapa? Aku dulu mungkin ya, Kak. Boleh. Oke, jadi Awal mula banget nih ya. Awal mula banget nih, Kak. Kita Sebenarnya tarik mundur nih. Oke, sebenarnya aku itu pada saat kan Putra Putri Pariwisata ini kan bareng ya, Kak. Pemilihannya itu sama festival budaya Semulang. bukan di Semulang, festival Festival Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya. Nah, kebetulan aku itu awalnya mau ikut lomba tari, Kak. Oke. Jadi aku belum ada sama sekali tertarik ke pageant. Cuman aku ingin membuat kontribusi lebih untuk Kalimantan Tengah karena selama ini kan aku cuma di bidang kesenian dan di bidang tari. Aku pengen ada kontribusi yang aku lakuin lebih nih daripada aku cuman nari terus aku tampil. Aku pengen membuat generasi muda ini sadar akan kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah. Akhirnya mulailah aku tanya-tanya sama salah satu sepuh nih, Kak. Aduh. Ada di sini sepuh. Alvin ya? Ada Kak Alvin. Kebetulan sedikit cerita, aku ini ketemu Kak Alvin di WO, Kak. Oh, Jadi oke. kami ini ketemu di WO. Akhirnya Kalau nggak salah yang ngangkat piring ya. Iya, sekalian nyuci-nyuci. Nah, bisa. akhirnya mungkin Kak Alvin ini mungkin ada melihat potensi Iya, di betul. diri aku. Akhirnya dipaksa lah. Oke, untuk Jadi- daftar ya. Jadi Tapi itu momennya lagi tampil nari juga atau ngisi acara gitu? Waktu WO. lagi Oh, WO WO aja. Aku tuh langsung bilang kayaknya kamu nih bisa deh. Ya, Jihan. ikut Iya, gitu harus kan. ikut kamu kayak gitu. Oke. Akhirnya aku nih mikir lah, Kak, 3 hari 2 malam, waduh. Waduh. Aku pikirin banget nih. Akhirnya aku ngundurin diri dari Festival Lewo Palangka untuk tampil dan di technical meeting aku daftar Di Duta. di Putra Putri Putra Putri Pariwisata Pariwisata. Kota Palangkaraya karena paksaan awalnya. Karena hasutan. Karena Hasutan. Hasutan ya. Iya. Nah, ini salah satu mentor aku Aduh. juga, Kak. Jadi kemarin waktu aku ikut Putra Putri Pariwisata Kota Palangkaraya itu aku banyak ngobrol sama Kak Alvin. Banyak tukar pikiran juga sampai akhirnya jadi Winner. Tapi luar biasa loh dia juga. Dia orangnya mau Maksudnya, berproses dan mau betul. belajar. Itu sih, Kak, yang paling penting karena Iya. aku Mau butuh belajar dan suatu mau nanya proses. juga gitu sama Iya, senior gitu. betul. Dan kalau nggak salah 3 hari 2 malam itu 2 malam terakhirnya itu dipakai buat ngechat Rio ya. Oh enggak. Rio. Belum kenal soalnya. Rio Kita belum kenal. Kalau Rio gimana nih? Apakah Oke. setelah ngeliat Jihan gak jadi tampil terus kayak Alvin aku juga mau dong di message gitu? Iya, karena kami ini kalau sama Rio belum kenal. Belum kenal. sama sekali. Belum kenal. Kenal. Belum disetting ya? Iya, Belum setting. Belum disetting. Kalau Rio gimana nih awal mulanya nih? Oke, kalau aku Akhirnya itu ke pariwisata nih. awalnya itu sebenarnya dari sama sih sebenarnya kayak Jadi paksaan dari juga. Paksaan juga. Paksaan dari orang-orang di Paksaan, terdekat lah gitu loh. Oke. Yang pertama itu paksaan dari ketua BEM karena aku kan ikut Di organisasi BEM organisasi juga ya. kan. Terus diajak lah kayak
coba deh kamu cari prestasi atau ikut lomba-lomba di luar selain di fakultas doang. Akhirnya disuruhlah, emang ikut apa bang yang cocoknya? Coba deh ikut duta pariwisata atau apa kayak gitu kata dia kan. Akhirnya iseng-iseng lah cari-cari tahu kan, oh duta pariwisata nih kayaknya mulai pendaftaran nih kan kayak gitu. Cuman posisinya saat itu masih nggak percaya diri. Terus ketemulah sama KBK selaku Putri Pariwisata Kota Palangkaraya tahun 2022. Dia ngajak juga akhirnya, terus dipaksa sama dia. Berapa kali ketemuan, berapa kali nongkrong sama beliau, itu dipaksa terus. Coba deh daftar. Jadi ngopi iya, dari belakang. bener. Daftar. Nah, itu fakta gitu aja. Lagi mesen kopi, di belakang tiba-tiba bilang, daftar nggak kamu, daftar nggak kayak gitu. Akhirnya, Mengerikan ya. iya, akhirnya karena paksaan tersebut kan, akhirnya penasaran juga kan, emang seberpotensi itu kah kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah memutuskan untuk daftar. Oke, baru winner nih dua-duanya nih. Baru lagi situ Memang punya jalan yang berbeda tapi awal mula pertemuannya di pariwisata ini. Di pariwisata. Oke, tapi memang sama-sama dari ini juga ya, mungkin dari ajakan orang gitu ya. Maksudnya dirinya mungkin belum pede tapi akhirnya mendengar ada senior atau mungkin dia juga ajakan gitu ya. Akhirnya memberanikan juga untuk daftar dan akhirnya terbukti gitu ya. Betul. Layak lah gitu ya. Untuk menyandang gelar tersebut. Akhirnya di pariwisata terus lanjut ke Putra Putri Budaya. Putra Putri Budaya. Nah, ini sudah mulai janjian. Enggak ada juga. Aku kiranya ini memang kalian berdua ini se-chemistry itu bonding banget gitu ya. Enggak ada. Biasanya kan kalau pasangan kayak gitu kayak kita bikin proker apa ya kayak gitu bareng. Enggak ada. Kayak gitu. Enggak ada ya. Enggak ada. Lagi musuhan. Ya, lagi musuhan pada saat itu. Justru malah musuhan. pada saat ini lagi musuhan. Fun fact. Padahal lagi musuhan. Iya. Tapi namanya ini ya pasangan duta kan sama-sama nggak tahu ya bakal dapat pasangan dari mana kan. Iya, Entah dari perwakilan mana kan nggak tahu gitu ya. Boleh nanya nggak sih? Boleh. First impression masing-masing. Ketika akhirnya ketemu dan berpasangan. Ini pas di pariwisata atau di budaya? Pariwisata dong. Pariwisata. Pas banget nih. Oke. Pas banget nih kayak gitu. Kalau kedua mah Ya. ya dia lagi. Iya benar. Kalau yang kedua kan pasti kayak gitu ya. Iya benar banget. Dia lagi pengen suasana Baru gitu kan, pengen ganti Masih pasangan. bertahan. Kalau pertama banget nih first impressionnya gimana sebagai pasangan? Karena kan selama 1 tahun bakal lanjut juga kan ke tingkat provinsi kan pemilihannya kan pasti akan bonding lagi terus juga akan Betul. nyiapkan penampilan lagi gitu. Gimana nih first impression dari Rio ke Jihan ke Rio kayak gitu. Oke, kakak dulu apa dulu nih? Boleh, Jihan. Tapi BTW kalian ini selisih umurnya jauh atau seumuran nih? Tahun ya, 1 tahun. Setahun ya. Oke. Lebih tua aku dan Alvin. Iya, tapi awet muda kan? Iya. Oh, tidak. Iya. Lebih tua siapa nih? Lebih tua Rio. Rio duluan berarti Iya. ya. Oke. Mungkin berarti karena lebih tua dia Oke. duluan. Oke, kalau aku first impression-nya terhadap Jian waktu itu di Putra Putri Pariwisata sebetulnya ini nih memang dia udah terlihat dari awal. Oke. Kayak berpotensi Udah banget dinotis kan. gitu ya? Iya, sudah dinotis memang dari cara dia berpakaian, cara dia attitude dia juga kemarin udah memang nampak gitu loh. Auranya tuh udah ini winner nih kayak gitu kan. Dia udah tahu ini. Hah? Udah tahu dia pernah ngomong ini. Udah tahu. Udah, soalnya kami pas pulang dari grand final itu langsung Nge-break. nge-klop gitu loh, kayak satu Nge-break grab gitu ya. akhirnya cerita-cerita tukar-tukar Betul, ini. Pak. Dari situ impressionnya memang Jian ini terlihat mampu dan berkualitas juga. Berkualitas gitu ya. Nah, kalau dari Jihan sendiri ke Rio nih. Sama sih kak. Sama Jadi, ya? Benar, karena Wah, anak BEM nih. enggak Nggak. dong. Kalau kayak gitu dia nggak tahu. Oh, dia nggak tahu ya? Betul. Karena kami Saya pernah ikut orasi pakai baju hitam. Enggak ya. Enggak, kebetulan pertama kali lihat Karyo itu kan waktu technical meeting ya, itu langsung kelihatan banget bedanya sama yang lain karena dia punya ciri khas sendiri yang Punya dia ciri bawa. khas, betul. Dan suaranya sih kak. Suaranya. Kenapa Biasa megang berat toak ya? kan. Bercanda ya. Bercanda beneran bercanda. Bisa aja. Gitu, jadi langsung kelihatan banget bedanya. Ada auranya gitu ya. Ada aura tersendiri. Biasanya ada tuh kan kayak kelihatan langsung kayak gitu. Nah, itu salah satunya Karyo gitu. Betul. Oke, akhirnya bonding terus akhirnya lanjut ke Provinsi dulu. Provinsi ya. Fun fact lagi nih kak, Mm-mm. kami persiapan provinsi itu cuma 10 hari. 10 hari dan langsung ya. Langsung. Langsung. Jadi pertama kali terjun ke dunia pigeon, akhirnya 10 hari persiapan ke provinsi itu sangat-sangat
Luar biasa. luar biasa, kelas tenaga juga. Iya, karena Setting waktu terus juga program kerja juga ya. Iya, Nah, betul bener Kak. Itu banget. malah kami belum sempat membuat ya 10 Iya. hari itu. Jadi lebih ke dibudidayakan aja apa yang udah kita lakukan sebelumnya Mantap, sampai iya. akhirnya ya mentoring kan Kak. Mentoring banget, dulu, ya. public speaking, speaking. unjuk bakat. Karena kami unjuk bakatnya berdua jadi mau nggak mau harus latihan. Apalagi Kak Rio Bukan baru dari pertama Sangga. kali. Iya, Iya, benar penari. Itu tadi aku yang tanyain. Ah. Karena kan kalau kajian kan basicnya penari ya. Nah, Basic penari betul. dulu ya. Nah biasanya cowok-cowok nih, karena biasanya pasangannya nari mau nggak mau Harus belajar Harus nari. bisa. Tuh. Nah, gimana tuh akhirnya? Apakah nari juga, Iyo, atau ternyata ada bakat lain yang mungkin bisa disandingkan dengan Apa tari? bakat lainnya? Gak ada soalnya. Akhirnya nari juga. Nari juga. Nari juga dan itu dalam waktu kita 10 hari latihan ya? 4 kali. 4 kali dong. Oke. Iya, latihan tuh cuma 4 kali untuk nari dan itu benar-benar kayak di-push banget kan harus bisa karena mau nggak Nggak ada mau. waktu lagi sudah. Iya, karena nggak ada lagi yang bisa menggantikan juga siapa lagi gitu kan. Akhirnya Udah kepilih Kalau kan? mau nggak mau. tolong mainin aku tapi jadi boneka gitu. Nah, nggak bisa. Jadi kan, biar Tapi dalam waktu 10 hari lumayan kompleks loh, ada main musiknya, Betul. Iya, ada nyanyinya. ada nyanyinya, Ada terus nyanyinya. nari. Ya fun fact lagi Iya. kami latihan karyo tuh main beduk Kak. Aku tuh Oke. latihan kecapi cuma 2 kali Kecapi. sampai akhirnya bisa tampil gitu. wow, memang talent ya gitu ya, Iya. memang gift gitu ya, Iya, belajar bisa semuanya gitu ya. Iya. Karena memang dari kota juga mereka itu seperti yang Jihan bilang tadi, pertama masuk auranya udah aur-auran. Aur-auran. Iya, Aur-auran. Sudah saling Alhamdulillah. banting-membanting di situ tuh udah kelihatan wah ini nih sepertinya. Kayak gitu kan. Aku tim juri ya, Ordal ya. Iya, orang dalam. Dan yang lebih lucunya lagi begitu grand final, crownnya dipasang, dapat tongkat, Kak ini dibawa pulang, Kak. Karena kita nggak tahu kan posisinya. Nanti kalau mau pakai ambil ya, jangan lupa kabarin aku. Soalnya baru tahu kan, baru terjun ke pageant kita Iya. nggak tahu ini tongkatnya dibawa pulang atau gimana. Itu Iya, kecuali buat ketika ada acara gitu. Iya, benar. Itu disimpan di museum kan Iya. gitu kan. Terus akhirnya di rumah beli ini ya, showcase gitu ya. Dipajang gitu kan Kak. Dipajang. Kebanggaan karena suatu Iya. kebanggaan. Jadi kalau superhero tuh dia mau kelahi jadi kayak dia ngambil switchnya satu-satu gitu kan. Pisah dulu ya. Nah, gitu. Baru dia berangkat. Oke, nah akhirnya lanjut tadi ke provinsi ya. Provinsi. Di provinsi terus akhirnya Jaga Bawi Nyai dulu. Jaga Bawi Nyai dulu. Iya. Lalu next berapa ini ya jangkanya lumayan lama ya, Setahun, setahun ya. Satu tahun. Ada pemilihan putra dan putri Putri budaya. budaya. ya, akhirnya daftar lagi. nih. Daftar lagi. Daftar Itu lagi. nggak janjian ya. Enggak. Enggak, ini Janjian, justru kita nggak Nggak janjian. Nggak janjian, sendiri-sendiri lagi. Sendiri-sendiri lagi. Satu tahun tadi kayaknya lagi break dulu ya. Break dulu. Lagi break dulu. Aku pengen memperbaiki diri dulu kayak. Waduh, ekstrom. Itu benar banget lagi. Aku kayaknya pengen jauh dulu dari kamu. Kayaknya aku ngerasa aku kurang baik buat kamu. Oh. Gitu. Akhirnya break setahun, akhirnya daftar lagi. Daftar lagi. Betul. Terus yang fun fact-nya lagi akhirnya ternyata sepasang lagi. Sepasang lagi. Sepasang lagi ya. Betul. Di wakil satu. Wakil Wakil satu. satu. Wakil satu ya. Wah. Terus Luar biasa. akhirnya ya gitu tuh. Iya, iya. Lagi tapi Jadi pas pengumuman ya, kita kan habis memegang banyak Iya. paker, banyak ini. Ceritanya ya, Iya, ceritanya kita paradain ya. Terus Saya kita tangan. Kayak iya. semoga ya kan, semoga ya kan. Nggak ada kayak selamat itu nggak ada. Jadi kan langsung iya. Ya udah. Tangannya gini. Iya, dia lagi gitu ya. Satu grab lagi nggak kita habis ini gitu. Oh, enggak sih kebetulan ya. Iya. Enggak, ya memang masih kelahi tuh. Iya. Tapi karena yang kedua udah sering jadi yang ini Akhirnya dibawa pulang belajar. nih, yang ini dibawa pulang. Iya, nih. udah tahu ya, dibawa Kita pulang. langsung bawa pulang, nggak perlu nanya lagi. Nggak usah nanya-nanya lagi ya. Terus akhirnya setelah itu ini baru ke yang duta Duta Budaya Indonesia. Duta Budaya. Nah kalau ini gimana nih seleksinya? Apakah dari yang tadi Yes. kelanjutan yang tadi atau ini juga startnya dari apa dari kota dulu, dari provinsi dulu baru ke Lagi nasional? cerita. Oke, jadi awalnya Putra Putri Budaya Kalimantan Tengah ini kan di bawah naungan Roma Kreatif Umi ya Kak. Nah jadi mungkin Umi melihat potensi dan emang keinginan kita untuk lanjut ke nasional. Akhirnya Umi ada salah satu ajang yaitu Duta Budaya Indonesia dan dikirim ke sana. Oke. Dan fun fact juga persiapan kami sama Kak. 10 hari, mepet ya juga. Lebih mepet lagi Kak, 3 hari. Oh, 3 hari. Kalau aku sendiri 3 hari, kenapa? Karena ada satu dan lain hal. Kemarin itu aku sempat ikut jadi perwakilan defile di PON di Aceh. Jadinya
persiapan kami kepotong Kak gitu. Begitupun dengan Karyo karena Karyo sakit kemarin. Jadi gitu. waktunya tuh sempit banget ya. Ya, cuman karena mungkin udah belajar dan emang kita terjun di bidang kebudayaan dan pariwisata, akhirnya dibawa santai aja kemarin ya Kak. Iya, dibawa langsung klop aja lagi ya. Betul, dibawa enjoy. Apalagi emang udah pasangan dari lama gitu. Ya, dan nurunin gengsi juga sih Kak, karena sama-sama ke nasional, jadi kayak ya udahlah yuk kita perbaiki sama-sama kali ini kita. Bisa nih. kita maksimalkan untuk mengharumkan nama Kalimantan Tengah gitu. Akhirnya walaupun 3 hari tapi sama-sama bawa santai aja ya tadi ya. Ya, enjoy aja gitu ya. Dibawa enjoy aja sampai akhirnya kami sama-sama menjabat sebagai Duta Budaya Indonesia 2024. Nah, kalau tadi sempat mention tadi ada main beduk, terus juga di nasional ini apakah bawa konsep yang sama tapi ada perombakan atau mungkin kayak kita perlu konsep baru banget nih? Kan pasti selalu ada kan kayak gitu kan pikiran, karena berkaitan tentang waktu nih, lagi-lagi waktu kan. Karena kalau udah yang pernah dipelajarin otomatis tinggal recalling aja kan memori-memorinya. Jadi paling ditambahin sedikit ataupun juga paling nggak banyak lah perubahannya secara garis besar. Nah ini ketika di nasional kemarin konsepnya seperti apa nih yang ditampilkan? Karena kita kemarin di nasional itu masing-masing juga. Oh, masing-masing juga. Jadi kalau dari aku pribadi itu konsepnya ngambil yang pertama di kota, lalu perombak ku campur sama yang di JBNP di provinsi. Jadi saya kolaborasikan supaya nantinya tidak bosan juga kan, dan karena saya bukan basic penari, jadi saya usahakan kayak bagaimana caranya ini terlihat natural gitu loh Bang. Iya, karena kalau kita paksakan kita nggak bisa juga, nanti malah jatuhnya kelihatan banget. Iya, bukan jebakan jadinya. Benar. Jadi menampilkan hasil belajar nari nih. Iya, nari gitu. Jadi diusahakan semaksimal mungkin, sebagus mungkin ya, senatural mungkin lah. Akhirnya kemarin itu berhasil menampilkan yang terbaik lah, karena penonton pun juga bersorak juga kemarin. Ada antusias semua gitu. Iya, benar. Karena kita ini budaya kita ini benar-benar kemarin tuh benar-benar keangkat banget Kak. Karena sangat different, berbeda banget sama yang lain. Kayak kita pakai bulu burung, itu kan kalau yang lain kan kebanyakan biasa pakai siger atau betul. Nah kemarin tuh kebetulan kelihatan banget differentnya sama yang lain. Kalau aku sendiri ya Kak, aku tuh bawa bagian dadas. Bagian dadas ya, berarti banyak banget campuran mandau, jadi mandau campuran dadas. Dan fun fact itu aku nggak latihan. Jadi kan tiap hari ngelatih ya? Iya, betul. Tiap hari ngelatih? Untuk apa latihan kalau tiap hari ngelatih? Nah, jadi kalau waktu aku sampai sana, kan ada ya kita namanya bokor, itu dari api dan dilempar pakai bubuk damar, itu nggak boleh dinyalain di sana kebetulan. Oh iya, karena takut bahaya dan karena di sana museum. Iya, karena kita kebetulan di museum. Venue-nya di museum ya? Iya, benar banget. Jadi akhirnya aku muter otak, jadi waktu pada saat preliminary Kak, aku ngedit lagu. Supaya lagu yang tadi pakai bokor itu kepotong. Sampai akhirnya langsung dikirim saat juga, ya udah ditampil aja saat itu juga. Jadi akhirnya nggak jadi pakai bokor ya, pakai damar ya. Tapi habis itu pulang-pulang Rio dilemparin. Aduh. Enggak dong. Jangan dong. Pasangan saya loh. Sayang ternyata Mas Diana ya. Oke, tapi walaupun tadi sempat ketunda karena mungkin beberapa kali juga aku sempat ikut juga ngelihat pertunjukan bakat ya, memang kadang ada nih penampilan yang memang berkaitan banget dengan seni dan budaya, itu memang agak ekstrim. Kayak misalnya kayak kalau tari piring ya kalau nggak salah, atau ini ya Banten ya, biasanya dia ada kayak injak piring gitu ya. Ada juga ada injak. Nah, itu kan kalau mereka kebal, peserta berikutnya tidak kebal. Yang merugikan orang lain kan. Jadi kadang tuh panitia ngerasa daripada merugikan orang lain, mending semuanya nggak usah aja kan. Makanya kadang api pun di skip juga kan biasanya ya. Dan karena itu dianggapnya barang berbahaya dan juga beresiko seperti itu. Tapi kerennya itu karena tahunya di sana gitu. Akhirnya kan berarti dalam waktu yang sempit banget tuh. Kalau biasanya kan di TM udah dikasih tahu nih, nggak boleh gini-gini, ya nggak boleh yang pecah-pecah atau yang gimana-gimana. Jadi kan bisa menyesuaikan dong. Tapi kalau ini pas di tempat berarti harus benar-benar mikir otak banget. Betul Kak. Harus kasih penampilan yang paripurna, tapi ada bagian yang mungkin harusnya ada. Karena itu salah satu bagian kunci juga sih menurut aku. Padahal itu goalnya. Iya, goalnya. Sebenarnya. Cuma
Cuman karena dihilangin jadi ada yang kurang sih. Ada yang kurang, Iya. tapi itulah Tapi nggak dia apa-apa. subset pantas aja jadi Betul. duta budaya Iya, Indonesia. harus Iya. semuanya, Kak. banget. Harus bisa semua. Harus bisa semuanya. Harus bisa semuanya. Menarik banget ya obrolan kita malam hari ini. Betul. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini, dan jangan kemana-mana, kita akan balik setelah jeda pariwara berikut. Check it out. Halo. Oke. Wah, itu dia tadi kita udah kasih jeda pariwara lumayan lama ya. Kita balik lagi ngobrol sama teman-teman yang hadir malam hari ini, Rio dan juga Jihan. Kita udah kulik perjalanannya. Betul. Dan tentunya akhirnya pada akhirnya sekarang udah dapet nih ya gelar dan juga winnernya, udah bawa crown juga gitu ya. Dan kalau ngomongin duta tuh pasti juga ada misi-misi yang disampaikan. Iya, Nah, betul. sekarang ini mengemban misi untuk tingkat nasional ya di Indonesia. Ini lagi bawa program apa sih yang lagi mungkin lagi fokus banget pengen disampaikan mungkin ke masyarakat supaya masyarakat tahu, khususnya mungkin Kalimantan karena paling deket nih karena asalnya dari Kalimantan. Boleh dong Jihan dan Rio mungkin kasih tahu ke teman-teman yang nonton apa sih misi dari teman-teman? Oke. Oke, baik. Jadi untuk visi dan misi sebetulnya program kerja kita ini lagi dibentuk kan ya. Lagi dibentuk ya? Iya, lagi diproses sama yayasannya, diakses atau tidaknya nanti. Tapi untuk sekarang ini kita lagi menjalankan Muda Mengabdi. Itu Muda salah satu Mengabdi. proker yang sudah Yang kita tadi ya? ya, proker yang kita jalankan juga, dan nantinya itu sudah menjadi program andalan kita juga tentunya di Duta Budaya Indonesia. Jadi teman-teman pun dari beberapa daerah, dari beberapa provinsi juga sedang melakukan juga melakukan Oke. Muda Mengabdi tersebut. Jadi nanti teman-teman duta ini nanti ada yang melakukan seminar, Oke, ada berarti juga yang ini ya programnya Rio tadi diterapkan se-Indonesia gitu. iya Se-Indonesia. Oke. Muda Mengabdi. Jadi nanti itu teman-teman yang dari yang lain itu juga ada yang mungkin nanti mengajar ke tempat-tempat terpencil seperti itu. Sosial ini ya. Iya. Tentang kebudayaan juga. Kebudayaan juga. Itu campuran aksi juga dari advokasi dari Advokasi Jihan tadi. Iya. Berarti punya Jihan juga sama nih, akan ada sanggar-sanggar juga yang bukan sanggar sih, ada pertunjukan-pertunjukan juga nih ya Tetap, Kak. yang dilakukan sama teman-teman se-Indonesia juga. Betul. Iya, betul. Kita bekerja sama semuanya dari semua provinsi, dari semua angkatan. Kita lakuin sama-sama. Jadi dari Jogja juga ada yang mereka nari, bahkan ada juga namanya Karestu, itu dia dari Jawa Barat. Jawa Barat. Dia juga bekerja di Lokat Mala Iya, ya. Lokat Itu juga Mala. sebuah sanggar seni budaya. Jadi yang kami bisa kolaborasi, Kolaborasi Kak. juga. Wow. Jadi udah mulai melaksanakan programnya se-Indonesia juga. Iya. Dan tentu harapannya ini yang jadi trigger masyarakat dan juga generasi muda tentunya untuk lebih aware ya Terhadap sama kesenian budaya. dan Karena kita kan budaya. harus merawat, melestarikan, menjaga, dan puncaknya di kita itu mempromosikannya. mempromosikannya. Betul. Itu tagline-nya ya. Betul, Kak. Merawat, menjaga dan mempromosikan. Ya. Oke. Nah, kalau ngomongin tadi ada merawat, udah mungkin ada beberapa yang hampir sudah tidak ada pelakunya kan ya, secara namanya kesenian gitu ya. Terus juga pastinya ini jadi tantangan juga untuk mempelajarinya, jadi tantangan juga untuk ngasih taunya juga ya, mensosialisasikannya juga, mengenalkannya juga, dan juga mempromosikannya. Nah, kalau mungkin boleh milih satu nih ya, satu kesenian atau satu mungkin kebudayaan yang pengen banget diangkat dari Kalimantan Tengah untuk se-Indonesia tuh, kalian tuh harus tahu banget sih ini karena ini sepenting ini. Kalau dari Jihan sama Rio apa nih? Pasti beda ya. Oke. Punya andalan masing-masing, maksudnya kayak punya perspektif beda-beda kan, kayak aku lebih ini karena ini kayak gitu. Kalau dari Aku kayaknya, Kak. Oke. Kalau aku itu salah satunya yang ingin banget aku angkat itu adalah filosofi Uma Betang. Uma Betang ya. Karena maknanya ya. Karena tadi kan kerukunan ada, menjaga kebersamaan Kebersamaan ada ada. juga, harmoni antar kemanusiaan juga ada. Jadi itu yang aku kasih tahu ke mereka kemarin. Kami ada loh salah satu Budaya ya. makna filosofi, yaitu ada filosofi Uma Betang, dan aku juga mengangkat tabe salamat kemarin tuh, Kak. Salam tabe. Salam tabe karena maknanya juga kan. Tabe salamat limonata itu kan, jadinya itu aku angkat. Cuman untuk kesenian itu ada yang aku angkat banget, itu ada Balian Dadas, Kak. Balian Dadas. Iya, Balian Dadas itu kan ritual penyembuhan. Penyembuhan, betul. Sampai akhirnya sekarang ditarikan karena berkembangnya zaman, akhirnya jadi suatu pertunjukan dan tetap menjaga
Cuman maknanya tetap Pak, maknanya tetap penyembuhan, cuman kita lestarikan supaya bisa ditonton juga sama teman-teman dan tahu ada ini salah satu warisan budaya Kalimantan Tengah yang wah banget nih yang bisa ditampilkan di mana-mana gitu. Oke, jadi itu yang lagi diangkat banget. Diangkat Kalau banget dari Kalimantan Rio, Tengah. Kalau aku sama kurang lebih dari filosofi falsafah Mabetang, Falsafah tapi Mabetang lebih juga. mendalamnya aku mengangkat Mandau kemarin. Ya, Mandau. jadi memperkenalkan itu adalah salah satu senjata tradisional suku Betul. Dayak Kalimantan Betul. Tengah yang tentunya tidak banyak orang ketahui, apalagi di daerah Jawa kan. Dan Keris sekarang, biasanya. iya kalau di Jawa itu kan keris Keris, kan. yang Nah, kita tuh terkenalnya punya ya. nih senjata tradisional yaitu Mandau. Betul. Bagaimana bentuknya, apa aja ukiran-ukiran di dalamnya dan itu terbuat dari apa, itu sih yang dilestarikan. Dilestarikan, ya. Ya, dan kebetulan kemarin aku juga kolaborasi bersama pelaku seninya juga yang pembuatnya di salah satu jalan Mendawai itu Huma Mandau ya, Ya, Huma Huma Mandau. Mandau. Dan mereka lah yang memberikan pengetahuan juga bagaimana Tentang cara Mandau, ya. bagaimana cara kita melestarikan ini, merawatnya membuat, juga, memperkenalkan. prosesnya gitu ya. Prosesnya Iya. yang panjang. Prosesnya cukup panjang, jadi itu sih yang kita perkenalkan kemarin di sana. Oke. Jadi kalau mungkin di Pulau Jawa itu malam satu suro yang terbang keris. Kalau di kita Kalau kita Mandau. Mandau ya. Mandau. Mandau terbang. Mandau terbang. Oke, boleh diadu lah nanti di udara. Betul. Mau di mana nih gitu. Oke. Dan berhubung kita juga udah ada di penghujung dari segmen kita nih, mungkin satu nih ya harapan tentunya buat Rio dan juga Jihan tentunya untuk masyarakat Indonesia untuk Kalimantan Tengah. Oke, mungkin dari aku ya Pak. Harapan dari aku sendiri, aku berharap kita sebagai generasi muda bisa bersama-sama, bekerja sama, berkolaborasi untuk bersama-sama menjaga, melestarikan, melindungi, serta mempromosikan. Karena kalau bukan kita siapa lagi kan Kak? Siapa lagi kalau bukan generasi muda Indonesia? Harapan aku sih perkenalannya bukan hanya di sini aja Kak, tapi kita bisa ke internasional bahkan untuk bersama-sama tadi menjalankan tugas kita, karena itu tugas kita bersama Kak. Betul. Bukan aku, bukan Karyo, bukan Calvin aja, Betul. tapi kita semuanya. Kita semua yang ada di Indonesia ini harus bisa membuktikan bahwa warisan ini nih identitas kita nih, identitas yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan gitu. Apalah arti dua orang duta ini ya, kalau yang lain juga bodo Iya, amat gitu. betul, Iya, Kak. betul. Jadi kita perlu people power ya, kita Betul perlu banget. masyarakat untuk aware gitu ya. Dimulai dari Rio dan Jihan. Iya. Rio nih terakhir. Oke, kalau aku sendiri harapannya semoga teman-teman yang menyaksikan malam ini lebih bisa mengembangkan dirinya lagi dimanapun. Kita belajar itu tidak mesti di kuliah aja atau di sekolah, tapi kita juga bisa belajar di tempat lain. Salah satunya kami belajar juga di sini, bukan berarti kami yang menggurui, tapi kami banyak belajar juga bersama teman-teman yang baru, tempat-tempat yang baru, lingkungan yang baru. Justru disinilah tempat yang mengembangkan diri kami. Jadi teman-teman jangan ragu untuk melangkah, terus coba apapun itu yang baik, buatlah prestasi kalian dan tentunya jadilah diri kalian sendiri. Itu penting sih Kak, jadi diri Gitu. sendiri. Nah misalkan nih Rio Jihan ada selanjutnya pengen kayak Rio dan Jihan. Oke. Nah bagaimana sih caranya? Kayak gitu. Oke. Mungkin teman-teman kalau mau gabung ke Duta Budaya Indonesia, kebetulan Duta Budaya Kalimantan Tengah itu di bawah naungan Rukmi Manajemen. Nanti boleh ikut gabung di Putra Putri Budaya Kalimantan Tengah. Jadi nanti untuk Akan teknisnya ada. mungkin akan berubah sedikit dari tahun kemarin. Iya, betul. Nanti boleh teman-teman cek aja, pantau IG-nya. Oke, di apa Duta tuh? Budaya IG? Apa tuh? Boleh di-spill IG-nya. Oke, IG-nya di Putra Putri Budaya Kalimantan Tengah dan Duta Budaya Kalimantan Tengah. Nah, kalau Semoga bisa- kakaknya tertarik kan? Kalau nanti ya aku pikirin ya, mudah-mudahan ya aku tertarik. Kalau misalnya mungkin mau kepo atau mungkin mau nanya-nanya gitu ya, boleh sama Jihan boleh atau mau Rio. minta tips dong. Kalau aku kayak gini mau sharing lah ya, boleh itu banget. bisa ngontak di mana di Instagramnya nih untuk Kak Rio dan juga Kak Jihan. Boleh dong spill IG-nya kayak gitu. Oke, Oke. dari Instagram aku dulu kali Iya. ya. Kalau misalkan ada yang mau diskusi atau sharing bersama, itu ada di Instagram aku @jihanslw_. Oke. Kalau Rio, Kalau aku di @rio_septian. oke di Septian dan Jihan. Jihan Jihan SLW. SLW SLW. Iya. SLW underscore ya. Kalau @Juhal Alif nggak usah di follow aja. Itu sekalian. Mereka berdua aja. Mereka Ya berdua. amin ya. Iya, benar, Betul. benar. Oke, dan kita juga mau ngasih tahu kita bakal siaran tiap hari apa aja, Bin?
di tiap hari, lupa saya ini juga bingung saya. Setiap hari benar Senin, Rabu, Jumat dan Minggu. Betul, di setiap pukul 20.00 sampai dengan 20.30 diganti kumabetong.com, juga di jurnal televisi tentunya. Dan kita harus pamit ya. Betul, kita harus pamit tentunya. Tetap saksikan karena kedepannya kita akan menghadirkan bintang tamu yang lebih menarik lagi dengan tema-tema yang lebih menarik. Dan pada malam hari ini kami mewakili kerabat kerja yang bertugas minta maaf jika ada salah kata, perbuatan maupun ucapan, karena sejatinya tidak ada gading antara retak, tidak ada manusia yang sempurna. Asik. Dan untuk itu kami pamit undur diri. Saya Stefan Alpin, saya Muhammad Juli Fadani, dan kami Duta Budaya Kalimantan Tengah dan Duta Budaya Indonesia tahun 2024 pamit. See you.